saya masih ditemani dengan Mbak Lika dan Ibu Nur Hikmah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi virus hepatitis B dari sampel pasien. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah isolasi DNA yang sudah kita lakukan di sesi yang sebelumnya. Kemudian setelah itu kita lakukan reaksi PCR dengan mesin PCR. Setelah itu visualisasi menggunakan gel elektroforesis dan dilihat dengan UV transluminator. Jadi PCR yang kita lakukan adalah PCR yang konvensional, jadi bukan RT-PCR seperti yang sudah kalian presentasikan sebelumnya. Dan bahan yang digunakan yang pertama adalah sampel DNA. Jadi sampel DNA ini kita punya beberapa sampel, jadi sampel klinis hasil dari isolasi DNA yang sudah kita lakukan kemarin. Sampelnya, contohnya, kemudian primer, ya, pasangan primer yang digunakan untuk mendeteksi hepatitis B. Kemudian ada DNA loading dye untuk elektroforesis. Kemudian ada PCR master mix. Kemudian ada gene ruler atau marker, ya, ini 1 dB leader, ya. Kemudian ada demineralized water. Kemudian ada buffer TBE yang digunakan untuk elektroforesis. Kemudian ada agarose yang digunakan untuk elektroforesis, ya. Nah, yang digunakan adalah yang pertama adalah PCR tube. Ini bentuknya seperti ini, ya. Nah, volumenya adalah 200 mikroliter. Kemudian tip, ya, tip. Kemudian mikropipet yang volumenya 0,5 sampai 10 mikro. Kemudian casting chamber untuk gel elektroforesis. Kemudian alat PCR. Nah, terus elektroforesis, ya, elektroforesis untuk DNA, agarose. Kemudian ini adalah UV transluminator yang digunakan untuk visualisasi gel agarose. Kemudian ini ada rotator atau shaker yang digunakan untuk staining. Jadi untuk fungsinya adalah untuk mewarnai agarose gel, untuk mewarnai DNA setelah dilakukan elektroforesis. Nah, prosedur yang pertama, kita akan membuat reaksi PCR di dalam PCR tube yang sudah kita berikan nomor, ya, nomornya nomor sampel. Nah, masing-masing tabung nanti akan diisi dengan primer, dengan PCR master mix, kemudian dengan template DNA, dan ditambah dengan water. Nah, total volume yang kita buat di dalam PCR tube adalah 15 mikroliter. Okay. Yang pertama kita masukkan 7,5 mikro, ya, lihat 7,5 mikro master mix. Ya, master mix ini isinya adalah DNTPS, kemudian ada buffernya, kemudian ada MBCL-nya. Jadi sudah ada di sini semua, tag juga sudah ada di sini. Jadi kita tidak perlu mencampur-campur lagi. Nah, kita masukkan ke masing-masing tabung. Masukkan 1 mikroliter primer forwardnya, Kemudian kita tambahkan 1
sama 1 mikroliter primer yang reverse ya. Jadi tadi kodenya P1, sekarang kodenya P2. Tambahkan 3 mikroliter DNA sampel ya, DNA sampel atau DNA template kita. Kemudian 2,5 mikro demineral water atau denized water yang sudah disterilisasi. Nah, jadi ini adalah reaksi PCR yang sudah selesai direaksikan. Setelah itu kita running di alat PCR. Nah, nyalakan dulu alatnya. Ya. Nah, ini kita masukkan sampelnya ke heating block. Kemudian kita tutup. Nah, setelah itu ya, nah ini adalah displaynya, kemudian ini untuk mengatur modenya, kemudian ini untuk stop, run. Nah, ini kursornya. Nah, kemudian ini kita untuk memprogram. Nah, program PCR-nya nanti bisa dilihat di panduan praktikum ya. Nah, ini kita select dulu runnya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan dengan memilih program. Nah, ini sudah ibu program untuk beberapa program PCR. Jadi program PCR yang kita gunakan ya, ini sudah kita program dengan waktu denaturasi 90 derajat selama 95 derajat selama 2 menit, kemudian annulingnya 55 derajat selama 2 menit, kemudian ekstensinya 70 derajat selama 2 menit. Nah, karena dia sudah diprogram, kita tinggal running saja. Oke. Start program. Oke. Nah, tinggal sudah, karena jumlah siklusnya ada 30 siklus, jadi kita tunggu sampai mesinnya berhenti running. Ya, jadi kita tunggu sampai sekitar 4 jam, jadi 4 jam lagi nanti kita ambil hasil PCR-nya, kemudian kita running di elektroforesis. Nah, ini reaksi PCR-nya sudah selesai, jadi kita ambil reaksi PCR-nya dari dalam blok.
kemudian siap untuk dianalisis menggunakan elektroforesis. Kemudian kita tutup alatnya dan kita matikan. Oke, selanjutnya kita siapkan gel agarose yang akan digunakan untuk elektroforesis. Nah, gel agarose-nya konsentrasinya adalah 1% yang dibuat dengan cara menimbang agarose serbuk 0,5 gram, kemudian dilarutkan dalam 50 ml TBE 0,5 kali. Nah, ini adalah gel agarose yang sudah dicetak. Ya. Kemudian kita ambil sisirnya. Nah, sisir ini digunakan untuk membuat lubang-lubang tempat sampel. Nah, ini adalah agarose. Nah, ini ada lubang-lubang atau sumuran yang digunakan untuk tempat sampel. Kemudian kita letakkan ke dalam bejana elektroforesis. Ya. Nah, dituangi dengan buffer TBE 0,5 kali sampai terendam. Oke, kemudian kita siapkan sampelnya. Nah, sampelnya harus ditambah dengan loading die 1:1. Jadi kita ambil sumurannya 6 mikroliter loading die dengan 6 mikroliter sampel. Nah, ini adalah loading die, 6 kali loading die. Karena sampelnya ada 5, maka kita siapkan dulu 5. Kemudian kita letakkan di parafil. Kemudian kita ambil sampel nomor 1. Kita atur mikropipetnya, atau berganti mikropipet juga boleh. Kemudian dicampurkan dengan sampelnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam sumuran. Nah, kita masukkan ke lubang sampel. Saya masukkan di lubang nomor 3 karena lubang nomor 1 nanti akan digunakan untuk marker. Nah, kemudian begitu juga untuk sampel-sampel berikutnya. Kemudian kita masukkan DNA rulernya atau DNA markernya. Jadi kita gunakan 1 kb ladder. Ya. Jadi kita gunakan 1 kb ladder untuk garis nomor 1 dan yang terakhir. Kemudian kita tutup, ya, kita tutup, terus kita nyalakan, kemudian waktunya kita setting 30 menit dengan voltase 100, kemudian kita running. Ya. Nah, ini timernya sudah berhenti, kemudian kita buka.
kita buka. Nah, ini belum terlihat DNA-nya seperti apa, maka kita harus staining dulu atau diwarnai menggunakan ethidium bromid. Menggunakan ethidium bromid, dan hati-hati, ethidium bromidnya karsinogenik. Kemudian kita ambil, kita matikan dulu, maaf. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita putar selama 10 menit. Katanya bisa kita tambah. Oke, setelah 10 menit kita ambil gel yang sudah diwarnai tadi, kemudian kita pindahkan ke UV transluminator untuk melihat hasil PCR-nya. Nah, ini kita kasih alas supaya lebih mudah membuangnya dan tidak mengotori alatnya. Nah, ini adalah hasil penampakan dari gel elektroforesis di UV transluminator. Nah, hasil PCR yang positif ditunjukkan dengan adanya pita pada ukuran 286. Nah, di sampel nomor 1 itu tidak ada pita, kemudian di sampel nomor 2 dan seterusnya ada pita yang menunjukkan bahwa hasilnya adalah positif.